Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Adapun pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Ina Parapat Lende. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Ajakan beribadah. Sebagai sebuah persekutuan, kita patut saling membangun dan menguatkan, mempersembahkan segala sesuatunya kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, bahkan terhadap mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita pun dipanggil untuk mewartakan keselamatan darinya. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita dan kemenangan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Marilah Bapak Ibu kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Dari Kidung Keesaan 36, mari bernyanyi sertaku. Mari bernyanyi sertaku, nyanyikan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber karunia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami dapat beribadah bersama-sama di rumah. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, kemampuan ya Bapa, supaya kami dapat melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami akan beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Berkatilah kami semua, berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami semua ya Bapa, supaya kami dapat mengikutinya seturut dengan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa bagi pelayan firman yang Tuhan utus untuk beribadah pada malam hari ini, yaitu Pendeta Ina Parapat Lende yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah dia kekuatan kesehatan terlebih Tuhan, di dalam ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mampukan dia untuk dia dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati dia ya Tuhan, supaya ketika ia menyampaikan akan kebenaran firman-Mu itu Tuhan, biarlah banyak orang yang akan diselamatkan, banyak orang menjadi berkat ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian, terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai ayat 6. Secara berbalasan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Kita naikkan kembali pujian dari Kidung Keesaan 188 bait 1 dan 3. Mari lihatlah semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 hingga ayat yang ke-15.
Bila kita sudah menemukannya, Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Pujian, syukur kami senantiasa naikkan kepadamu Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh bersama dengan keluarga di rumah tangga kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan mau duduk di sekitar firman-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, boleh kami pahami, mengerti, dan bersedia melakukannya. Dalam Yesus Kristus, firman yang menghidupkan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita berdiri. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 hingga ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikitpun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran dan tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap-siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mempunyai pemahaman bahwa bila saya melayani di gereja atau melayani Tuhan, pasti selalu ada damai, sukacita, kemudahan, karena saya melayani Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan berarti saya akan mendapat penerimaan, saya akan sukacita, saya akan berada di antara orang-orang yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Itu yang kita punya, ada dalam pemahaman kita, sehingga kita senantiasa mau melayani Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang terjadi berbeda. Justru ketika kita mengambil jalan untuk melayani Tuhan, ada banyak sekali yang membuat kita tidak damai. Bahkan ada orang-orang di sekitar kita justru membuat kita lemah dalam pelayanan. Tetapi kita juga harus memperhitungkan motivasi apa kita dalam kita melayani Tuhan. Ada sementara orang yang melayani karena mau mengisi waktu.
Ada sementara orang yang mau melayani karena mau supaya berpengalaman dalam pelayanan. Ada juga yang melayani tetapi supaya dia damai keluarganya, jadi dia melarikan diri masuk dalam pelayanan supaya dia bebas tugas untuk kehidupan keluarganya. Kita harus juga koreksi kembali motivasi kita dalam pelayanan. Karena kalau kita melayani untuk mengisi waktu, kita melayani supaya berpengalaman, kita melayani Tuhan supaya kita bebas tugas di rumah dan sebagainya, pada saat itu tantangan-tantangan hebat itu akan membuat kita mundur, akan membuat kita lebih memikirkan diri sendiri, dan akhirnya kita menyalahkan pelayanan itu. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan kemukakan tantangan-tantangan dalam pelayanan. Ini harus disadari oleh kita bersama, sehingga ketika kita masuk dalam pelayanan kita sudah tahu. Dan kita bukan orang yang terburu-buru untuk lari dari pelayanan, menyalahkan pelayanan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan rekan-rekan sekitarnya. Tantangan dalam pelayanan atau pergumulan-pergumulan dalam pelayanan itu yang pertama, orang-orang yang tidak tertarik dalam pelayanan kepada Tuhan. Yang ada adalah kritik, yang baik dikritik, yang tidak baik apalagi, dan kritikan-kritikan itu kita akan terima. Ada, dan sebagai pergumulan dalam pelayanan. Cara kita memakai baju, cara kita berkata-kata, kehadiran kita, semuanya dikritik. Dan saudara-saudara yang terkasih, kritikan-kritikan ini adalah tantangan hebat dalam pelayanan. Kalau kita tidak kuat hati, kalau kita hanya sekedar mengisi waktu, kalau kita hanya mau menghindari persoalan-persoalan di rumah, pelayanan sebagai pelarian, pasti kita akan meninggalkan pelayanan itu. Kritikan itu begitu pedas. Yang kedua, pergumulan dalam pelayanan adalah bukan saja kritikan, tetapi ada sementara orang yang memberi masukan-masukan yang sangat-sangat membuat kita di atas angin, dipuji habis-habisan, diangkat tinggi-tinggi, dan ini merupakan cobaan luar biasa. Ketika kita sudah mulai dipuji, kita mulai menganggap kita lebih hebat. Ketika dipuji lagi berkali-kali, kita bisa menganggap bahwa kita lebih hebat dari Tuhan sendiri. Itu pergumulan dalam pelayanan. Jadi, ketika orang mengkritik, belum tentu itu akan membuat kita tidak baik. Dan ketika orang banyak memuji, itu juga tidak akan menambah kebaikan kita. Jadi pergumulan dalam pelayanan, ketika saudara berhadapan dengan pujian, tempatkanlah itu menjadi jebakan bahwa Tuhan yang harus dipuji, bukan saya. Ketiga, tantangan dalam pelayanan itu bisa datang dari keluarga kita atau diri kita sendiri. Saya mau katakan bahwa tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Musa itu datang juga dari keluarganya, Miriam dan Harun. Tantangan yang dihadapi oleh mereka yang melayani Tuhan itu juga datang dari diri sendiri. Saya mau katakan bahwa Paulus itu semangat sekali melayani, tetapi dia punya penyakit mata, glaukoma. Tetapi Tuhan mengatakan apa kepada Paulus ketika Paulus meminta kesembuhan? Kita bisa lihat itu dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tuhan mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak menyembuhkan Paulus. Tuhan tetap izinkan sakit itu dia terima.
Nah, kalau dalam pelayanan lalu kita menganggap bahwa nanti saya melayani, saya akan sembuh dan sebagainya, kita harus tahu bahwa tantangan itu juga dari penyakit yang kita derita, atau bisa juga dari keluarga kita yang punya komentar minus lah terhadap kita. Itu tantangan dalam pelayanan. Dan tantangan yang keempat dalam pelayanan, orang-orang yang mencurigai kita. Saudara, banyak sekali kecurigaan orang. Oh, dia itu hanya mau dipuji. Oh, dia sebenarnya tidak bisa. Oh, dia sebenarnya punya maksud begini begitu. Ada kecurigaan-kecurigaan orang di sekitar kita. Dan kecurigaan itu sangat menyakitkan. Mereka tidak percaya akan pelayanan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa memahami apa yang dihadapi Paulus dengan jemaat Korintus. Rasul Paulus adalah seorang yang melayani dengan totalitas habis-habisan. Dia mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, waktu, uangnya, penghasilannya sebagai pengerja tenda. Dia serahkan semua itu dalam perjalanan pelayanannya. Dia melayani Tuhan secara totalitas. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhanlah yang mengangkat dia sebagai orang yang tidak layak menjadi layak untuk melayani Tuhan. Sehingga dia memberi diri seutuhnya, seluruhnya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, apa yang dia dapat? Apakah sebuah penerimaan? Apakah mereka menggelarkan karpet merah untuk Paulus jalan di atasnya? Apakah sebuah rangkulan, dekapan bahwa mereka menerima Paulus? Tidak. Setelah Paulus mendirikan jemaat di Korintus, setelah jemaat itu berdiri, apa yang mereka lakukan? Mereka mencurigai Paulus. Mereka mencurigai bahwa Paulus itu bukan seorang rasul. Arti rasul itu apa? Orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Mereka menganggap bahwa Rasul Paulus bukan rasul. Dan saudara, mereka mulai memasalahkan Paulus ketika dia menggelarkan kegiatan pencarian dana untuk jemaat di Yerusalem. Dia dicurigai. Dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang ada dalam pikiran Paulus pasti beda-beda tipis apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita dicurigai. Kita sudah bekerja, memberi waktu, tenaga untuk pelayanan. Kita memberi semuanya untuk pelayanan. Tetapi ada sementara orang yang mencurigai kita. Betapa melemahkan hal itu. Itulah yang dihadapi oleh Paulus. Sehingga Paulus mengungkapkan, mari kita lihat ungkapan sikap Paulus berhadapan dengan jemaat Korintus. Pada ayat yang ke-11, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa rasul-rasul itu datang hanya mengacaukan pemahaman kamu tentang Kristus. Memasalahkan kerasulan Paulus. Mereka bukan yang mendirikan jemaat itu. Kenapa kamu terlalu percaya kepada mereka? Rasul Paulus mau mengatakan bahwa dia tidak ada secuil pun dalam dirinya untuk mencari keuntungan dalam jemaat Korintus. Ketika mereka mencurigai pengumpulan dana untuk jemaat di Yerusalem, Paulus mengungkapkan ini. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu,
Tetapi kamu katakan, dalam kelicikan aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Paulus mengungkapkan bahwa pengumpulan dana itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk membantu jemaat di Yerusalem. Kecurigaan itu tidak beralasan. Dan ketika mereka meragukan kerasulan Paulus, Paulus juga menjawab pada ayat yang ke-12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa. Kalau aku bukan rasul, kenapa kuasa-kuasa itu Allah izinkan untuk berlangsung dalam kehidupan jemaat Korintus? Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjabarkan sikap dia dalam pelayanan, bahwa dia tidak mencari untung, tetapi dia mengorbankan diri. Ketika dia mengorbankan diri, mengapa? Pertanyaan retorisnya, mengapa dia tidak dikasihi? Seperti rasul-rasul yang baru-baru datang saja begitu mempengaruhi kamu. Mari saya kembali membaca pada ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku kurang dikasihi? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita pada saat ini. Ketika kita berhadapan dengan tantangan besar dalam pelayanan, ketika orang meragukan pelayanan kita, ketika orang mencurigai kita, mari kita belajar lewat firman Tuhan, lewat penjelasan Paulus tentang dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, yang pertama, saya mau katakan bahwa dalam pelayanan kita akan berhadapan dengan tantangan. Entah itu datang dari diri kita sendiri yang mulai malas, patah hati, patah semangat, tetapi bisa juga datang dari sekitar kita yang mencurigai kita, bahkan yang menjebak kita dengan puji-pujian, pujian-pujian yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Itu adalah tantangan-tantangan hebat dalam pelayanan. Bukan berarti kita senantiasa diterima, tetapi kita juga mungkin sedang dicurigai. Dalam situasi seperti itu, saya mau katakan bahwa ada tantangan, ada pergumulan dalam pelayanan. Tetapi yang diminta daripada kita, kita harus maju terus, melakukan pelayanan, membuktikan bahwa kecurigaan mereka salah. Bukan saja kita membuktikan pada orang-orang di sekitar kita, tapi kita mau mempersembahkan pelayanan kita bagi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dipuji, bukan kita. Ada tantangan dalam pelayanan. Tantangan besar, kecil, berat, ringan kita hadapi. Tetapi ingat, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan akan menghadirkan hikmat, menghadirkan kuasa-Nya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ketika Dia menuntun, memberkati, hadir dalam pelayanan Paulus. Saya juga membawa kita kepada Musa ketika dia membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Apakah Tuhan tinggalkan Musa? Tidak. Dalam perjalanan itu, menuntun bangsa Israel di padang gurun, Tuhan mengizinkan banyak mujizat Musa alami. Jadi ada banyak tantangan dalam pelayanan. Yang diminta daripada kita adalah terus melayani. Dan kita ada di tangan Tuhan yang senantiasa
memberikan kekuatan bagi kita. Yang kedua, saudara, tantangan-tantangan pelayanan itu orang seringkali bertanya begini, apa sih keberhasilanmu dalam pelayanan? Berapa jumlah jemaat? Bagaimana dengan gedung gerejanya? Berapa persembahannya? Itu lebih kepada apa? Kepada hal-hal materi. Itulah yang kita hadapi. Apa sih yang kamu dapat dalam pelayanan? Banyak sekali yang saya dapat dalam pelayanan. Sehingga akhirnya kita terjebak bahwa saya melayani untuk supaya saya mendapatkannya. Mendapatkan pujian, penghargaan, berkat. Padahal saudara, melayani berarti kita harus berkorban. Banyak orang melayani Tuhan, tetapi dia pegang erat-erat dompetnya. Persembahan pun dia tidak kasih. Kan saya sudah melayani, saya sudah memberikan waktu saya. Sehingga akhirnya kita tidak lagi berkorban. Bahwa dalam persekutuan itu, dalam ibadah itu ada persembahan. Dan saudara, Rasul Paulus melakukan hal hebat dalam pelayanan. Dia mengorbankan apa yang dia punya. Dia mengorbankan dirinya. Karena apa? Pengorbanan dalam pelayanan. Kadang kita mengorbankan perasaan kita. Kadang perasaan kita terinjak-injak. Berhadapan dengan orang yang tidak menghargai waktu. Berhadapan dengan orang yang mencurigai kita. Kita harus melayani. Dan dalam pelayanan ada yang harus kita korbankan. Waktu, tenaga, uang kita, perasaan kita. Kita harus memberi seutuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang, dia mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia, bahkan hamba. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Masakan kita tidak mau berkorban dalam pelayanan? Masakan kita hanya mau mencari untung dalam pelayanan? Kita harus memberi seutuh kehidupan kita bagi Tuhan. Sekalipun harga diri kita diinjak-injak, kita percaya Tuhan yang mengangkat kita, bukan manusia yang mengangkat kita. Melayani tidak bisa terbebas dari mengorbankan diri. Melayani berarti ada harga yang harus kita bayar. Melayani bukan mendapatkannya, tetapi melayani adalah memberi bagi hormat kemuliaan Tuhan. Memberi kepada orang yang kita layani, dan Tuhan sendiri yang dipuji. Yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, dalam tantangan pelayanan yang hebat, ingat, Tuhan yang mengutusmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia yang memanggil, dia memperlengkapi, lalu dia bertanggung jawab atasmu. Itu janji bagi kita. Dia yang memanggil, bukan sekedar memanggil, bukan asal memanggil, tetapi dia memperlengkapi kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa tantangan-tantangan hebat, ringan bagaimanapun, tidak ada alasan untuk dia tidak melayani. Karena di tangan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Rasul Paulus. Dan Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya ketika kita senantiasa melayani, senantiasa memberi diri, senantiasa berkorban dalam pelayanan. Karena kita tahu yang mengutus kita adalah Tuhan. Dan Tuhan yang besar mulia itu tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya. Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah melayani di tengah-tengah tantangan pelayanan.
tetaplah memberi diri, tetaplah berkorban. Karena Tuhan sudah berkorban, mengasihi, dan terus mengasihi kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 349 bait 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan yang maha kasih, maha mulia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan. Saat ini kami datang menyembah, memuji dan besarkan nama-Mu. Menyatu hati, mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau tempatkan di kota, di desa, di daerah-daerah terpencil. Ajarlah mereka tetap setia melakukan tugas pelayanan. Ajarlah mereka tetap memberitakan Injil di tengah-tengah tantangan kehidupan. Karena kami percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang akan memperlengkapi setiap hamba-hamba Tuhan. Bukan saja diri mereka, tetapi juga keluarga mereka. Kami juga mau berdoa setiap orang yang memberi diri dalam pelayanan. Pendeta, presbiter, diaken penatua, keenam unsur pelkat, komisi, pemandu lagu, paduan suara, umat-Mu yang juga memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan juga tambah-tambahkan hikmat pengertian sehingga tantangan-tantangan pelayanan tidak menyurutkan langkah kami, tetapi kami terus maju makin kuat untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, untuk memberi diri, berkorban untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa tantangan-tantangan itu Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan adalah jalan keluar bagi kami. Bahkan Tuhan membungkus kami dari segala macam jebakan-jebakan dunia ini. Tuhan bukan saja menyertai kami, tetapi Tuhan juga menyertai hamba Tuhan bersama dengan keluarga. Sehingga dampak konsekuensi dari pelayanan itu terbaca baik bagi keluarga kami. Dan mereka juga memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang di sorga, kami juga mau berdoa memohon Engkau juga tolong bagi mereka yang menjauh dari pelayanan, bagi mereka yang menghadirkan banyak alasan untuk tidak melayani. Tuhan jaga, lindungi, berilah mereka pengertian, berilah mereka hikmat, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ketika kami memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan, kami beroleh kasih, pengertian, dan sukacita di dalamnya. Tuhan, di malam ini
Kami menyatu hati dalam ibadah yang bersyukur bahwa Tuhan sudah jaga keluarga kami, anak-anak kami dalam sekolah, kuliah. Tuhan juga jaga suami, istri, orang tua. Tuhan juga bukan saja memberkati tetapi melimpahkan berkat atas setiap pribadi dan keluarga. Dan itu semua membuat kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami dalam keran tugas mereka yang Tuhan percayakan. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi presiden, wakil presiden, aparat menteri, anggota DPR, MPR, TNI, Polri, Densus 88 yang masih terus bekerja di masa pandemi. Tuhan juga memberikan kekuatan baru untuk mereka juga melakukan segala tugas dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Satgas COVID-19 yang terus bekerja untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Biarlah kami sebagai warga Indonesia juga berpartisipasi di dalamnya, sehingga Tuhan kembali memulihkan bangsa kami, memulihkan dunia ini, dan kami juga dapat kembali bekerja dengan baik, dan kami juga tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati para medis. Tak putus-putus kami terus memohon. Jangan tinggalkan mereka ketika mereka berada di garda terdepan, langsung berhadapan dengan mereka yang terpapar virus corona. Tuhan juga mau memberkati dan melindungi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yayasan kematian, mereka yang berada di ruangan-ruangan jenazah, mereka penggali kubur, mereka supir ambulans. Tuhan juga mau kasihi mereka. Tuhan Yesus, vaksinasi yang masih berlangsung, berilah partisipasi bagi semua orang yang belum divaksin, sehingga boleh menekan laju penyebaran virus corona ini. Tuhan, kami juga memohon Engkau berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan. Di tengah-tengah tantangan ini kami percaya kami mempunyai Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang tidak akan tinggal diam, Tuhan yang juga hadir di dalamnya. Kami berdoa jemaat GPIB Rennes secara keseluruhan yang beribadah dari rumah, keluarga-keluarga yang sedang bersepakat memohon pertolongan Tuhan atas pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Mari Tuhan, Engkau datang menjamah, memberikan kekuatan dan jalan keluar di dalamnya. Mereka yang sedang berada dalam tekanan-tekanan ekonomi, masalah rumah tangga, anak-anak yang selalu salah paham dengan keluarga, melawan orang tua, begitupun orang tua, jangan tinggalkan mereka semua. Kami serahkan kepadamu, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dan mengangkat segala pergumulan yang sedang dialami oleh umat Tuhan. Kami juga memohon Engkau menjamah mereka yang terbaring sakit, mereka yang rindu untuk sembuh, segala usaha yang mereka lakukan, vitamin yang masuk dalam tubuh mereka, obat penawar yang mereka minum, makanan sebagai asupan kekuatan bagi mereka, biarlah itu semua mempercepat proses kesembuhan. Mereka yang terbaring di rumah sakit, di rumah tangga mereka masing-masing, mari Tuhan Engkau juga jamah. Orang tua lanjut usia, jaga dan lindungi mereka. Anak-anak muda, remaja, anak kecil, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, mereka adalah anak-anak kami, mereka sedang berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka berhasil, berilah masa depan yang jaya bagi mereka. Karena kami tahu, kami mempunyai Tuhan yang hebat. Anak-anak yang memberi diri dalam pelayanan, Tuhan juga mau tolong. Ada tantangan-tantangan hebat kami alami, tapi kami percaya, Tuhan, kadang izinkan semua itu supaya kami kuat, kami unggul, kami senantiasa bersyukur di tengah-tengah tantangan kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati semua jemaat Tuhan
Jangan tinggalkan mereka. Selamatkan mereka, kuatkanlah iman percaya mereka, sehingga hanya Tuhan yang mereka puji, mereka sembah. Dan apapun pekerjaan mereka, yang sederhana sampai pekerjaan yang hebat, biarlah mereka melakukannya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga memohon kepadamu untuk kegiatan-kegiatan kami ke depan. Tuhan juga mau memberkati panitia yang ada. Tuhan juga hadir bila kesatuan hati dan kerjasama yang baik. Tuhan Yesus, di malam ini Tuhan, kami juga mempunyai pergumulan-pergumulan pribadi. Kiranya Engkau mau mendengar doa-doa pribadi yang kami naikkan dalam syafaat ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang tepat waktu untuk menolong, Tuhan yang menjadi jalan keluar atas kami. Dan biarlah ketika kami meletakkan semua ini di bawah kaki salib-Mu, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas kami. Ampunilah setiap salah dosa yang sudah kami lakukan, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kuduskan kami dan perbaharulah hidup kami, karena kami alaskan syafaat ini hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur, ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 382 bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Persembahkan kepada
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kembali kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami dapat membagikan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memberikan persembahan dan semuanya itu Tuhan yang memberikannya untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, kami kembalikan itu semuanya untuk-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, memberkati kami semua yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Biarlah berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Biar kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa dalam surga, berkatilah akan persembahan ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk melayani Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, Gereja GPIB Arena. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami serahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Firman Tuhan sudah kita dengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan membuat kita bersukacita untuk melakukannya, baik hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Keesaan 492 bait 1 dan 3. Tak mudah jalanku. Mudah jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri jerah. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Meskipun ku penat dan kakiku terluka, tetap harapanku padanya. Suatu hari kelak ku mengasuh di sana, di rumah Bapa yang mulia. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.